Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Rahmat, BP 200 104 2065, Lokal 1C D3 Elektronika. Saya akan membahas tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam, sebab kata Islam itu sendiri dari kata dasar aslama yang artinya tunduk patuh, mempunyai makna tunduk patuh kepada kehendak atau ketentuan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 83, Allah menegaskan bahwa seluruh isi jagat raya baik di langit maupun di bumi selalu berada dalam keadaan Islam, artinya tunduk patuh kepada aturan-aturan ilahi. Allah memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta yang berisikan ayat-ayat Allah. Sudah tentu manusia tak akan mampu menunaikan perintah Allah itu jika tidak memiliki ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya kata alam dan ilmu mempunyai akar huruf yang sama, Ain Lam Mim. Rumusan masalah mampu menjelaskan kedudukan ilmu dan kehormatan para ilmuwan dalam Islam, mampu menjelaskan fungsi ilmu dalam memperkuat iman, mampu menjelaskan kunci membuka khazanah ilmu, mampu menjelaskan hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu, mampu menjelaskan peringatan sesudah mendapat ilmu, mampu menjelaskan Al-Quran sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Tujuan masalah untuk mengetahui kedudukan ilmu dan kehormatan para ilmuwan dalam Islam, untuk mengetahui fungsi ilmu dalam memperkuat iman, untuk mengetahui kunci membuka khazanah ilmu, untuk mengetahui hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu, untuk mengetahui peringatan sesudah mendapat ilmu, untuk mengetahui Al-Quran sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Bab 2. Pembahasan kedudukan ilmu dan kehormatan para ilmuwan dalam Islam. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tanqih Al-Qaul Al-Hadits fi Syahri Lubab Al-Hadits mengutip ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama?" Surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini menuntun kaum muslimin untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi ke semua medan perang, tapi sebagian umat Islam lainnya juga dianjurkan untuk memperdalam pengetahuan tentang agama. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Kelebihan orang berilmu atas orang beribadah seperti kelebihan rembulan di malam purnama atas bintang-bintang yang lain." Hadis riwayat Abu Naumi dari Muadz bin Jabal. Menurut Syekh Nawawi, orang berilmu yang dimaksud dalam hadis itu adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Berdasarkan penuturan Imam Al-Ghazali, Syekh Nawawi mempertegas bahwa semua amal ibadah yang dilakukan umat Islam saat ini harus didasari dengan ilmu agama. Begitu juga dengan profesi yang dilakukan. Sementara dalam hal keutamaan ulama, Syekh Nawawi menjelaskan hadis Nabi yang berbunyi, "Muliakanlah ulama, karena sesungguhnya mereka mulia dan dimuliakan di sisi Allah." Menurut Syekh Nawawi, hadis tersebut menganjurkan umat Islam untuk selalu menghormati ulama di bidang syariat yang mengamalkan ilmunya, karena di sisi Allah, para ulama adalah orang pilihan dan dimuliakan di sisi malaikat. Fungsi ilmu dan memperkuat iman. Bagi kita, seorang muslim, menghadapi pesatnya perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi yang sedang kita alami di masa ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah yang artinya, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Surat Al-Mujadalah ayat 11. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Secara jelas dan tegas Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, karena dengan iman hidup kita akan aman dan dengan ilmu hidup kita akan terarah. Iman dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan jika ingin menjadi manusia yang berkualitas baik fikir, hati maupun perbuatannya. Kunci membuka khazanah ilmu. Bertanya adalah kunci ilmu. Ali R.A. menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu itu laksana lemari yang tertutup, rapat dan kunci pembukanya adalah pertanyaan. Oleh karena itu, bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab diturunkan 4 macam pahala, yaitu untuk penanya, orang yang menjawab pertanyaan, para pendengar, dan orang yang mencintai mereka." Hadis riwayat Abu Naim.
Bagi penuntut ilmu, bertanya adalah strategi untuk meraih ilmu. Sedangkan bagi pelajar, bertanya adalah metode untuk menyampaikan ilmu. Bagi penuntut ilmu, bertanya hendaknya dilandasi rasa ikhlas, bukan dengan maksud untuk berdebat kusir atau menyumbangkan diri karena ingin dianggap sebagai orang pandai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama atau berdebat dengan orang-orang bodoh untuk menarik perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Peringatan sesudah mendapat ilmu. Pertama, orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena kepentingan dunia maupun keinginan nafsu dalam dirinya. Kedua, seorang ahli ilmu haruslah menjaga akhlak dan mengamalkan ilmunya. Ketiga, seorang ahli ilmu harus mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Menjelaskan Al-Quran sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Dijelaskan Profesor Anis, pada hakikatnya ayat-ayat Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, bukan hanya petunjuk untuk kehidupan akhirat tetapi juga kebaikan kehidupan di dunia. Ia menambahkan Al-Quran mengandung hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, kisah-kisah filsafat dan peraturan yang mengatur perilaku serta tata cara hidup. Al-Quran mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat kelak. Jelasnya, ia menegaskan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu sarana manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik saat di dunia. Tapi fungsi Al-Quran tersebut hanya diwujudkan apabila Al-Quran dibaca, dikaji, direnungkan, dihayati maknanya, dan diamalkan isinya. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah saja, bukan juga untuk orang-orang yang hidup di abad ini, tapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumus-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangnya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Akal adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengannya, manusia dapat membuat hal-hal yang dapat mempermudah urusan mereka di dunia. Saran, sebagai umat Islam kita harus selalu menggali ilmu pengetahuan yang berguna bagi umat manusia, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia, menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pegangan hidup karena keduanya merupakan sumber ilmu yang paling utama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.